Kali ini kita akan belajar mengenai analisis ekonomi struktur keuangan. Apa sih tujuan struktur keuangan? Struktur keuangan dibentuk untuk mendorong efisiensi ekonomi. Sumber dana eksternal di berbagai negara terdiri dari pinjaman dari bank, pinjaman non-bank, obligasi, dan juga saham. Selanjutnya, 8 fakta dasar struktur keuangan yang ada di seluruh dunia. Yang pertama, saham bukanlah sumber yang paling penting dari pembiayaan eksternal untuk bisnis. Karena pasar saham hanya menyumbangkan sebagian kecil dari pembiayaan eksternal. Yang kedua, menerbitkan ekuitas bukanlah satu-satunya jenis keamanan yang dapat dipasarkan. Saham dan obligasi menjadi sekuritas yang dapat dipasarkan untuk membiayai kegiatan operasi. Selanjutnya, yang ketiga, pendanaan tidak langsung yang melibatkan perantara berkali-kali lebih penting daripada pembiayaan langsung. Karena mayoritas sekuritas dibeli oleh perantara keuangan seperti asuransi, dana pensiun, dan reksadana. Yang keempat, perantara keuangan khususnya bank merupakan sumber dana eksternal yang paling penting untuk membiayai bisnis. Kalau di negara berkembang, bank lebih berperan dalam sistem keuangan. Selanjutnya yang kelima, sistem keuangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang banyak diatur. Pemerintah mengatur pasar keuangan untuk menyediakan informasi dan memastikan kestabilan sistem keuangan. Yang keenam, hanya perusahaan besar dan mapan yang memiliki akses mudah ke pasar sekuritas untuk membiayai kegiatan mereka. Sedangkan individu dan bisnis kecil yang tidak mapan cenderung mengumpulkan dana dengan menerbitkan surat berharga. Yang ketujuh, agunan adalah fitur umum dari kontrak hutang untuk rumah tangga dan bisnis. Agunan sendiri adalah properti yang dijaminkan kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pembayaran jika peminjam tidak dapat membayar hutang. Yang kedelapan, kontrak hutang adalah dokumen hukum yang sangat rumit yang memberikan batasan substansial pada perilaku peminjam. Selanjutnya, informasi asimetris. Kehadiran informasi asimetris menyebabkan pilihan yang merugikan sebelum transaksi, timbul bahaya moral setelah transaksi, dan juga teori agensi yang menganalisis informasi asimetris. Berikutnya ialah masalah lemon. Apa yang dimaksud masalah lemon? Masalah lemon adalah pengibaratan buah lemon dan buah persik pada penjualan mobil bekas. Penjelasannya sebagai berikut. Pembeli mobil bekas sering tidak mengetahui kualitas sebuah mobil, apakah cepat rusak seperti lemon atau tidak. Apabila kualitas tidak dapat dinilai, pembeli bersedia membayar dengan harga yang mencerminkan rata-rata. Pemilik mobil bekas lebih mengetahui apakah mobil itu buah persik atau lemon. Jika mobil itu lemon, pemilik lebih dari senang menjualnya dengan harga yang bersedia dibayar oleh pembeli. Namun, jika mobil itu adalah buah persik, pemilik tahu bahwa mobil itu undervalued pada harga yang bersedia dibayar oleh pembeli, sehingga pemiliknya mungkin tidak ingin menjualnya. Solusi untuk seleksi yang merugikan. Pertama, produksi swasta dan penjualan informasi masalah free rider. Free rider terjadi ketika orang yang tidak membayar informasi mengambil keuntungan dari informasi yang telah dibayar orang lain. Yang kedua, peraturan pemerintah untuk meningkatkan informasi. Pemerintah menghasilkan informasi untuk membantu investor membedakan perusahaan yang baik dari perusahaan yang buruk dan memberikannya kepada publik secara gratis. Lalu yang ketiga, intermediasi keuangan. Perantara keuangan seperti bank menjadi ahli dalam menghasilkan informasi tentang perusahaan, sehingga dapat memilah risiko kredit yang baik dari yang buruk. Kemudian berikutnya agungan dan kekayaan bersih. Jika suatu perusahaan memiliki kekayaan bersih yang tinggi dan terlibat investasi yang menyebabkan laba negatif dan kegagalan pada pembayaran utangnya, kreditur dapat mengambil hak milik perusahaan untuk menutup sebagian kerugian dari pinjaman. Berikutnya moral hazard dalam kontrak ekuitas, masalah utama agen. Kontrak ekuitas adalah klaim dari laba dan aset bisnis, pemisahan kepemilikan dan kontrol melibatkan moral hazard.
di mana manajer dapat bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, keuntungan mereka sendiri, dan kekuasaannya daripada profitabilitas perusahaan. Lalu solusi untuk memecahkan adalah pertama, pemantauan. Pemantauan kegiatan perusahaan untuk mengaudit perusahaan dan memeriksa apa yang sedang dilakukan manajemen. Berikutnya, peraturan pemerintah untuk menambah informasi. Pemerintah memiliki insentif untuk mengurangi masalah dalam bahaya moral dibuat oleh informasi asimetris. Intermediasi keuangan. Perantara keuangan membantu mengurangi moral hazard, misalnya modal Ventura. Model Ventura mengumpulkan sumber daya dan menggunakan dana membantu pemula memulai bisnis dan perusahaan menerima bagian ekuitas. Kemudian kontrak utang. Kontrak utang merupakan perjanjian oleh peminjam untuk membayar kepada pemberi pinjaman sejumlah uang tetap pada interval berkala. Apa sih solusi moral hazard di kontrak utang? Kekayaan bersih dan amanah. Semakin besar kekayaan bersih dan jaminan yang dijanjikan, maka semakin besar intensif peminjam. Pemantauan dan penegakan perjanjian. 1. Mencegah perilaku yang tidak diinginkan. 2. Mendorong perilaku yang diinginkan. 3. Menjamin jaminan berharga. 4. Menyediakan informasi. Apa itu konflik kepentingan? Konflik kepentingan adalah masalah moral hazard yang disebabkan oleh lingkungan ekonomi yang muncul ketika sebuah institusi memiliki beberapa tujuan dan menyebabkan konflik antar tujuan. Ketika menurunnya kualitas informasi keuangan, maka timbulnya informasi asimetris sehingga pasar keuangan tidak bisa menyalurkan dana ke peluang investasi dan perekonomian menjadi tidak efisien. 3 jenis kegiatan jasa keuangan penyebab konflik kepentingan yang menonjol di pasar keuangan. 1. Penjaminan emisi dan penelitian di investasi perbankan. Konflik kepentingan yang muncul antara broker dan penjamin emisi layanan karena bank berusaha melayani dua klien yang berbeda kebutuhan. 2. Audit dan konsultasi di perusahaan akuntansi. Konflik kepentingan yang muncul dalam audit adalah: pertama, auditor bersedia mengubah penilaian dan pendapat untuk menenangkan bisnis konsultasi dari klien yang sama. Yang kedua, auditor mengaudit sistem informasi atau pajak dan rencana keuangan yang dilakukan oleh mitra terkait. Yang ketiga, auditor memberikan audit yang terlalu baik untuk meminta dan mempertahankan bisnis audit. Yang ketiga, yaitu penilaian kredit dan konsultasi di kredit agensi. Konflik kepentingan muncul ketika banyak pengguna dengan minat yang berbeda serta investor dan regulator mencari penilaian yang diteliti dengan baik dan tidak memihak kualitas kredit. Lalu, apa yang dilakukan untuk memperbaiki konflik kepentingan di Amerika Serikat? Yang pertama yaitu Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 atau SABOK. Yang pertama yaitu meningkatkan pengawasan untuk memantau dan mencegah konflik kepentingan. Kemudian, menetapkan Dewan Pengawas Akuntansi Publik yang diawasi oleh SIC dan meningkatkan anggaran SIC untuk mengawasi pasar sekuritas. Lalu, membuat ilegal untuk perusahaan akuntansi publik terdaftar untuk memberikan layanan kepada klien. Selanjutnya, menguatkan tuntutan pidana untuk kejahatan dan obstruksi dari investigasi resmi. Lalu membutuhkan CEO dan CFO untuk mengesahkan laporan keuangan dan pengungkapan yang akurat. Yang terakhir, mewajibkan anggota komite audit untuk menjadi independen, yaitu tidak bisa menjadi manajer di perusahaan atau menerima biaya konsultasi atau saran dari perusahaan. Lalu, yang kedua, penyelesaian hukum global tahun 2002. Pertama, mewajibkan bank investasi untuk memutuskan hubungan antara penelitian dan penjamin emisi efek. Yang kedua, mengenakan denda 1,4 miliar dolar pada bank investasi yang dituduh. Kemudian, mewajibkan bank investasi untuk membuat rekomendasi analis menjadi publik. Selanjutnya, bank investasi mewajibkan kontrak dengan setidaknya 3 firma riset independen yang menyediakan riset untuk pelanggan broker. Selanjutnya, pemindahan fungsi penelitian dari penjaminan emisi dan audit. Penyebab krisis ekonomi.
Yang pertama, kenaikan tingkat suku bunga dan ketidakpastian. Lalu yang kedua, efek aset pada neraca. Dan yang ketiga, masalah di sektor perbankan. Dan yang terakhir adalah ketidakseimbangan fiskal pemerintahan. Selanjutnya, kita masuk bagian COVID-19, yaitu pengaruh COVID-19 terhadap struktur ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan lebih lambat dari tahun sebelumnya akibat dampak COVID-19 dan telah dilakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Yang kedua, ekspor 2020 diperkirakan menurun akibat melambatnya permintaan dunia, terganggunya rantai penawaran global, dan rendahnya harga komoditas global. Kondisi perekonomian Indonesia sampai bulan Mei, khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19. Yang pertama, nilai tukar rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah 15.000. Kemudian yang kedua, aliran masuk modal asing minggu pertama Mei tercatat 1,17 triliun. Secara historis, 2011 hingga 2019, outflow relatif kecil dalam periode pendek diikuti outflow dan jumlah besar dalam periode yang lebih lama. Ketiga, inflasi akan terkendali dan rendah sampai dengan akhir tahun 2020 karena IHK April berdasarkan BPS tercatat 2,67%. Keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 tercatat 2,97%. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dampak COVID-19 dari sisi ekonomi dan berbagai kebijakan yang berkontribusi positif pada pertumbuhan. Kebijakan dan operasi moneter Bank Indonesia BI berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan moneter yang berhati-hati dengan tata kelola yang baik, antara lain yaitu mekanisme pengendalian uang kartal melalui koordinasi pemerintah mulai perencanaan, percetakan, dan pemusnahan. Lalu selanjutnya operasi moneter melalui pengendalian likuiditas, pasar uang, dan perbankan. Ada sedikit pesan nih dari kelompok 1. Yuk bantu pemerintah dan tenaga medis untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dengan di rumah aja. Karena kalau kita keluar rumah tanpa kepentingan, bisa jadi kita tertular virus, nularin ke orang lain, dan bikin rumah sakit penuh. Akhirnya dokter dan tenaga medis jadi kewalahan, dan proses isolasi nggak akan selesai karena virus terus beredar dan hinggap ke orang-orang. Kalau mau virus ini cepat berakhir, tetap di rumah aja dan ikuti himbauan pemerintah ya. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih telah menonton video ini.